Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin Belitung yang dirahmati Allah. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini, subuh Jumat minggu pertama di bulan September. Wah ya betul, sengaja disalahkan tadi ya. Bulan Oktober ya, 2023. Alhamdulillah kita sehat-sehat semua dan dapat kiranya hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan sedikit pengajian sambil menunggu tibanya isyraq di hari ini. Pengajian kita pada bulan yang lalu sudah sampai ke surah Hud ayat 7 ya, dalam catatan ulun. Ayat-ayat di dalam surah Hud ini di bagian awal ya, bagian awal dari ayat 1 sampai 6 membicarakan tentang kekuasaan Allah yang ditampakkannya di muka bumi ini. Tentu bagi orang-orang yang belum yakin. Kalau bagi kita yang sudah beriman, membaca ayat-ayat di bagian awal surah Hud ini merupakan sesuatu yang biasa. Tapi masyarakat Mekah pada waktu itu menanggapinya berbeda. Jadi fenomena-fenomena alam tentang penciptaan, tentang rezeki yang diberikan kepada seluruh makhluknya seperti dalam ayat 6 itu tidak menjadi dalil yang dipahami oleh mereka sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat 7 berbicara tentang air ya, tentang bahwa bumi itu diciptakan dalam 6 masa, kemudian aras Allah itu berada di atas air, kemudian Allah mengutus manusia sebagai rasulnya. Itu pun dikatakan oleh orang-orang kafir sebagai sihrum mubin, sebagai sihir. Sihir itu sesuatu yang mengagumkan. Mereka kagum dengan alam ini, tapi itu dianggap sihir. Untuk mengelak dari suatu pengakuan bahwa keagungan, keajaiban alam itu adalah bukti dari keberadaan Tuhan. Mereka tidak mau. Lalu di ayat 8, tadi di ayat 7 ya. Di ayat 8 Allah menjelaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisuhu illa yauma yatihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan demi jika kami undurkan azab dari mereka, yaitu orang-orang kafir tadi, sampai ke suatu waktu yang ditentukan, yang masanya singkat, tidak lama lagi sehingga dapat terhitung, niscaya mereka terus-menerus dan berulang-ulang akan berkata, apakah yang menghalanginya jatuh menimpa kami, padahal kami telah diancam. Jadi kalau azabnya lambat, itu mereka masih merasa besar,
Apa katanya yang menyebabkan azab ini tidak turun kepada kami? Lalu akhirnya pada ayat 9, wala in azaqnal insana minar rahmatan summa nazza'naha minhu innahu layausun kafur. Jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut darinya, pastilah dia menjadi berputus asa. Jadi kalau azabnya lambat, mereka mengatakan, apa yang menghalangi azab ini? Mana azabnya? Jadi mereka menantang. Kemudian kalau suatu ketika rahmat Allah dicabut dari mereka, mereka berputus asa. Jadi apa yang dimaksud dengan ayat-ayat ini? Termasuk nanti ayat 10. Wala in azzaqnahu na'ma ba'da dharra masathu la yaqulanna zahaba sayyi'at annahu la farihun kafur. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah pergi bencana-bencana itu dari kami. Dan mereka farihun fakhur, merasa gembira. Illal ladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal saleh. Nah, ayat-ayat ini ya, mulai ayat 8, 9, 10, 11, inilah yang disebut dengan split personality-nya. Split personality itu artinya manusia itu kadang-kadang kepribadiannya itu terbelah. Nah, jadi tidak utuh. Kita itu tidak utuh. Jadi orang Banjar memanggil lelakian yang disayang itu sebagai utuh, itu bagus sebenarnya. Kemana tuh ya? Utuh. Diang itu bibinian kan. Nah, tapi kalau lelakian tuh di kampung tuh utuh. Kita kada tahu ngarannya utuh ngarannya. Tapi itu di kampung benar bang. Di Banjar nih mungkin anang lah. Ya. Dari apa? Dari kata apa anang ya? Dari tenang mungkin atau anang. Ya. Tapi kalau di kampung tuh utuh. Pak utuh. Nah, kita kada tahu orangnya Pak utuh. Utuh itu artinya dia terbebas dari penyakit mendua. Nah, mendua itu kada utuh tadi bang. Jadi diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah tidak percaya. Tapi kalau ada rahmat yang diberikan lalu kemudian dicabut, mereka putus asa. Lalu kemudian kalau mereka diberikan rahmat terus menerus, mereka berbangga-bangga. Jadi itu namanya kepribadian yang terbelah. Dalam ilmu jiwa ada istilah lain itu, saya lupa namanya. Orang yang memiliki kepribadian mendua. Padahal yang dikehendaki bagi orang beriman itu dia memiliki kepribadian yang utuh. Bagaimana kepribadian yang utuh itu? Kepribadian yang utuh itu dilandasi seperti pada ayat 11 tadi. Yang pertama adalah allazina sabaru, sabar. Sabar itu kemampuan, banyak definisinya sabar ini. Salah satunya itu sabar ini mungkin secara sederhana bisa kita definisikan kemampuan berpikir panjang. Itu sabar namanya. Jadi berpikirnya itu ke depan panjang. Saking panjangnya itu sampai berpikirnya itu ke negeri akhirat. Nah, itu pasti sabar. Karena yang kita pikirkan itu bukan hanya besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tapi kehidupan setelah kematian juga menjadi bagian dari yang kita pikirkan. Pasti kita sabar. Nah, kita menghadapi misalnya anak-anak yang nakal. Seorang guru di kelas menghadapi 30 murid, mungkin separuhnya agak nakal. Guru itu nanti akan mengeluarkan energi kesabarannya yang luar biasa. Sabar aja sih Din, ada nang lambat datang, ada nang macam-macam.
disuruh menggawi PR kada digawi, kuitannya menyerahkan, aku jadi kuitannya kada sanggup lagi Pak Enah pian aja lagi ini mendidik, padahal nang disarahi ini nang dididik 30 orang. Artinya kalau anak berkilah pian nang besi anak 3 aja kada sanggup, apalagi ulun ini 30 hikong nang diharago ini ujar guru nih kan. Tapi guru biasanya akan mengeluarkan energi sabarnya. Maka guru-guru itu, apalagi guru TK, itu mungkin energi sabarnya sangat besar menghadapi anak-anak ini. Kenapa dia sabar? Karena dia berpikir anak ini nanti akan menjadi orang dewasa. Jadi bersabar ya dulu. Sementara belum ganal nih harus sabar kita mendidik anak-anak ini. Sama aja tadi kan terjadi kebakaran ya. Itu kan tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kesabaran dari korban. Korban bersabar. Mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan ada sesuatu yang lebih baik. Sama aja Nabi ketika dilempar dengan batu di Taif, Nabi sabar. Ajar Nabi, kalau tidak mereka, nanti generasi mereka akan beriman. Nah itu namanya sabar. Jadi dasar keutuhan kepribadian muslim itu adalah, pertama adalah kesabaran, kemampuan berpikir jauh ke depan. Yang kedua, tentu yang kedua ini merupakan akibat dari yang pertama, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, mengerjakan amal-amal soleh. Amal itu bekerja yang baik. Jadi orang yang utuh itu dia selalu ingin bekerja yang baik tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Tuhan, dari Allah. Pokoknya gawi nang baik gawi, kada perlu uji orang bajar, kada perlu kulih kiri kanan, gawi aja sepanjang baik. Meskipun mungkin ada orang-orang yang tidak menyetujui, tapi itu baik, gawi aja. Jadi selama itu adalah baik, digawi dengan harapan nanti Allah akan memberikan balasannya. Karena amal saleh ini kadang-kadang mungkin banyak juga yang kita tidak akan mendapatkan balasannya secara langsung ya. Maka di dalam ayat 11 ini dikatakan ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dia akan dapat keampunan dari Allah dan pahala yang besar. Keampunan dari Allah, pahala yang besar juga dari Allah juga. Dari manusia tidak jelas. Kita menanam pohon misalnya kan, itu kan amal soleh karena baik ya, untuk menjaga kebersihan udara. Salah satu yang bisa dilakukan itu adalah menanam pohon. Ketika pohon kita tanam, apakah akan ada apresiasi penghargaan dari manusia? Belum pasti. Mungkin ada yang mau lulut, apa ini menanam pohon ini kan ada buahnya ini. Nah, karena yang ditanam ini pohonnya pohon plastik misalnya. Saya melihat di dekat Sabilal itu kan ada taman ya, di jembatan kembar tuh. Julun minta tapi layu-layu nih. Soalnya mau pakai plastik soalnya. Ya barangnya kan pohon plastik ini ya ada aja Pak, zaman manfaatnya tuh ya paling kada pemandangannya lah. Nah, pemandangannya hijau kan. Warnanya pindah kada bakubas-kubas ya. Dekat hotel itu. Apa namanya? Paring hotel apa namanya? Bambu apa? Batung. Nah, ulun ingat ini paring lawan batung ya. Batung ini kan jenis daripada paring juga ya. Paring ya. Batung batulis. Nah, itu ada situ taman vertikal namanya. Tapi kalau di sekitar flyover, taman vertikal itu asli.
Nah, itu bujur-bujur tuh beganalnya, beganal. Ada yang di Parak Batung Baturis itu pindah lawas, sudah pindah ke beganal. Ya. Tapi artinya ya itu adalah kebaikan untuk memberikan pemandangan yang indah dan sebagainya. Mungkin ada orang yang apa ini maulah taman vertikal yang plastik palsu ini. Ya ada aja manfaatnya menjadi pemandangan yang bagus warna-warninya. Nah, jadi yang diharapkan oleh orang-orang yang berkepribadian utuh itu adalah pahala dari Allah, keampunan dari Allah, pahala dari Allah. Nah, dua itu yang dijelaskan di ayat 11 ini, sabar dan bekerja yang baik. Jadi konsep-konsep Al-Quran itu sederhana Pak sebenarnya. Sama dengan wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali beriman, beramal saleh, saling memberi nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Sederhana, kada rumit sebenarnya, dan prakteknya juga mudah juga. Bagaimana cara bersabar? Panjangi berpikir, panjang-panjang kita berpikir. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, pikirkan panjang-panjang. Bahkan para ulama membagi sabar itu ada dua kan ya? Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghindari kemaksiatan. Jadi taat pun memerlukan sabar. Bagaimana kita subuh-subuh pagi-pagi bangun, kemudian pergi ke masjid untuk dengan niat memakmurkan masjid, itu tidak mudah. Mungkin itu sebabnya mengapa pasukan subuh ini itu hampir sedikit yang usianya di bawah 25 tahun. Nah, desa pertama ini kayaknya malah dia ini balita, ini batas di bawah 50 tahun ini. Balita tuh bawah 50 tahun. Tidak ada yang di bawah 25 tahun. Kenapa? Karena rupanya cara berpikir ini tergantung juga dengan usia. Rupanya begitu rupanya. Jadi kalau anak-anak itu usia cara berpikirnya pendek. Yang dipikirkannya ini isok kemana? Nah, isok aja kira-kira. Nanti semakin tua bisa berpikir sampai minggu depan, tua lagi sebulan, tua lagi setahun, tua lagi 10 tahun. Mungkin kita yang berumur di atas 50 tahun itulah mungkin yang mampu berpikir sampai ke negeri akhirat, itu mungkin di atas 50 tahun. Kalau anak-anak kayaknya tidak, mereka terpukau dengan apa yang ada. Makanya dunia internet atau yang kita sebut dengan platform media sosial sekarang ini itu ada nilai positifnya bagi anak-anak kita dalam rangka menyadarkan mereka apa yang disebut dengan metaverse. Nah, metaverse itu alam gaib artinya. Jadi anak-anak kita mereka bersentuhan dengan fakta bahwa yang namanya ada itu tidak mesti sesuatu yang bisa dilihat dengan mata saja, diraba dengan tangan, didengar telinga, dan diucapkan oleh lidah, tapi ada hal-hal yang tidak kelihatan. Lalu yang tidak kelihatan itu sekarang melalui media sosial itu ditampakkan melalui alat. Nah, itu kalau anak-anak mampu berpikir sampai ke sana, berarti apa yang disebutkan oleh Al-Quran dengan alam gaib, alam kubur, alam barzakh, alam akhirat, ini ada sebenarnya. Buktinya apa? Buktinya HP saja mampu menghadirkan sesuatu yang tidak ada di hadapan menjadi ada. Nah, itu kalau mereka mampu berpikir sampai ke sana, itu artinya media sosial ini mendidik anak-anak kita tentang hari depan yang jauh, yang belum kita jalani tapi dia akan kita jalani.
Tapi bisa juga anak-anak kita kada sampai ke sana berpikirnya dia. Ya, berpikirnya yang penting ini HP ini, media sosial ini mempermudah hidupnya sesuai dengan keperluan-keperluannya yang bersifat sementara dan pragmatis. Pragmatis itu jadi kita yang penting rame, nyaman dan sebagainya, tanpa memikirkan akibat atau dampak-dampaknya. Nah, jadi konsep Al-Quran dua saja ya. Pertama sabar, yang kedua beramal saleh. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah kita tidak akan terjadi seperti orang-orang kafir Mekah tadi, dengan Tuhan tidak percaya, tapi mereka juga mengharapkan selalu dapat nikmat. Kalau nikmatnya dicabut, mereka berputus asa. Artinya seperti percaya sebenarnya dengan sesuatu yang atau suatu kekuatan yang ada di belakang benda. Nah, jadi ada kekuatan di belakang benda. Nah, contoh yang sederhana misalnya gini, kita nanti makan bubur kira-kira lah. Nah, Tuhan menciptakan kekuatan pada bubur. Apa kekuatannya? Diteliti oleh ahli-ahli gizi. Oh, ternyata bubur ini misalnya ada unsur karbohidrat, sumber tenaga. Oh, di dalam bubur ini juga karena dicampur dengan ayam, ngarannya bubur ayam lah. Oh, itu berarti ada protein. Ayam itu asalnya benda hidup, Bapak Ibu. Lalu kita sembelih, lalu kita ambil dagingnya. Pada daging ayam itu tersimpan protein-protein yang bermanfaat untuk membangun tubuh kita. Tubuh kita ini kan sel-selnya tuh ada yang rusak, lalu dibangun lagi. Nah, untuk energi membangun itu salah satunya protein hewani. Makanya bagus makan daging daripada binatang hidup, tapi disembelih dulu. Binatang hidup disembelih, dimakan. Orang-orang Arab itu protein hewaninya luar biasa, kambing, biri-biri ya. Kalau kita lebih kaya lagi sebenarnya, kita ada haruan, patin, macam-macam. Orang kampung menyambat iwak hidup. Nah, apa tadi jenis makanan? Iwak hidup. Ini untuk membedakan daripada iwak karing. Tapi iwak karing itu, saya pernah juga bertakon lawan dokter. Dok, saya bilang, iwak karing itu dibanding iwak hidup ya, itu beda nggak protein, kemampuan proteinnya untuk membangun tubuh kita? Kata beliau sama aja. Jadi ikan itu apakah begitu dibersihkan kemudian langsung dimasak, atau dikeringkan dulu agar dia bisa disimpan dengan lama, kadar proteinnya itu, kekuatan yang Allah berikan pada daging itu sama saja. Ini menurut dokter. Nah, jadi tergantung selera akhirnya kan, apakah mau iwak karing, apakah mau haruan karing. Ngarannya haruan karing ini apa ngarannya? Garih. Nah, bagus juga mah. Garih. Nah, garih haruan, apakah garihnya kah atau haruannya nang bau panggang tuh kah? Kalau iwak karing kan kalau lagi dipanggang langsung hangit. Nah, karena kadar airnya hilang. Jadi artinya ada kekuatan yang diberikan oleh Allah pada alam ini. Nah, ilmu pengetahuan mencoba membedah ini, apa kekuatan-kekuatan ini, sampai nanti kekuatan-kekuatan itu yang mungkin berupa mukjizat. Seperti Nabi Musa tongkat, ternyata tongkatnya itu bisa jadi ular. Baju Nabi Yusuf, ternyata baju Nabi Yusuf itu memiliki kekuatan untuk membangkitkan penglihatan ayahnya. Kan ujar dangsanak Yusuf, karena kita nih mengakui salah dah,
mana baju Yusuf nang asli. Nah, kan baju Yusuf ini kan dahulu tuh dilumuri lawan darah binatang, dipadahakan Yusuf diterkam serigala. Padahal ada bajunya nang asli nang. Nah, lalu baju nang asli ini dibawa ke wadah Nabiullah Yakub, lalu disapuakan oleh Nabiullah Yakub ke muka. Akhirnya Sidin melihat. Nah, ini Pak dalilnya kenapa juga di masyarakat ini muncul mitos atau mistik-mistik daripada pakaian dan sebagainya. Jadi kalau ada orang alim meninggal, itu pakaiannya dilelang, sampai kupiahnya nih dilelang, larang harganya. Karena apa? Karena pakaian-pakaian orang alim nih model ada tuahnya, tuah katanya. Nah, ini mungkin pasalnya lain lagi Bang ini. Nah, cuma mereka berdalil itu baju Nabi Yusuf menyebabkan orang tuanya bisa melihat. Padahal mungkin ada faktor-faktor lain kan? Nah, ini kalau kita bedah lebih dalam, sebenarnya kenapa Nabi Yakub itu yang saat itu sampai matanya kahur bisa melihat? Itu bukan soal baju sebenarnya kan, tapi soal bahwa Yusuf telah ditemukan, anak yang paling disayanginya sejak kecil dan belum sampai besar hilang, ternyata ada, dan keberadaannya itu dalam sebuah prestasi yang luar biasa, jadi menteri. Anak hilang lagi halus, begitu dapat jadi menteri. Wah, itu kan bagi orang tua jadi faktor atau variabel yang menyebabkan dia melihat itu sebenarnya bukan bajunya itu, tapi bagi masyarakat kita cara berpikirnya beda. Bajunya itu yang menyebabkan dia melihat. Maka jangan salah kata mereka bahwa benda-benda yang dimiliki oleh tuan guru itu bisa jadi akan memiliki tuah. Sehingga seingat saya ada seorang ulama meninggal, itu diperebutkan, dilelang dengan harga yang mahal seluruh pakaian Sidin, baju jubah Sidin, tapih Sidin, baju Sidin, sampai kupiah Sidin. Nah, itu ada itu di beberapa daerah ya. Dalilnya baju Nabi Yusuf. Tapi intinya bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan-kekuatan pada benda-benda. Jadi benda itu apa saja dia memiliki kekuatan. Sebahagian dari kekuatan itu dapat diketahui melalui ilmu pengetahuan. Nah, kayak tadi misalnya bubur memiliki kekuatan. Pertama, kekuatan untuk karbohidrat, sumber tenaga. Yang kedua, dia menjadi protein. Sebahagiannya ada protein yang bisa membangun sel-sel rusak. Sebahagiannya ada vitamin. Vitamin mengatur. Tugas vitamin kan mengatur bagaimana yang kita makan ini kemudian diatur sedemikian rupa sehingga bermanfaat. Kemudian di situ juga ada mineralnya, karena cair kan, cairan ada mineralnya, lebih sehat untuk tubuh, dan mungkin dan seterusnya. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil manfaat dari sepiring bubur. Itu sepiring itu apalagi 2 piring. Nah, dari sepiring bubur tuh ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, ada zat besinya, macam-macam. Nah, seperti itu cara berpikirnya orang-orang yang berkepribadian, sehingga setiap apa yang kita makan itu kemudian membawa kepada sebuah kesimpulan, ini adalah karunia Tuhan, ini adalah rahmat Allah. Jadi kada sama makan aja kita nih, tapi kita nih berpikir ini ciptaan Tuhan yang dihidangkan kepada kita, sehingga kalau kita mau makan jangan lupa kita membaca basmalah, membaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita minta berkah. Nah, kalau kita bicara berkah lain lagi, berkah itu kebaikan yang berganda-ganda. Kita makan bubur tadi, secara umum, secara konvensional kebaikannya ada karbohidrat,
ada protein, ada vitamin, ada mineral, ada zat besi dan lain-lain. Itu konvensional biasa. Bisa nggak nanti manfaat dari 4 macam tadi misalnya, atau 5 macam tadi, 5 unsur tadi akan berganda-ganda? Bisa, ketika Allah menghendaki. Itu kisah zaman Nabi gotong royong. Nabi ini mau ulah parit dalam menghadapi perang Khandaq, perang Ahzab. Gotong royong, menabuk parit untuk menghalangi pasukan dari Mekah. Lalu pada saat gotong royong itu, ya rupanya kan ada juga di antara masyarakat ini nang kasihan, di antara peserta gotong royong itu seekor kambing panggang. Nah, biasa orang Arab kan kalau makan makanan itu pakai daging, pakai kambing atau kibas ya. Tapi tidak cukup untuk semuanya. Akhirnya dibawa kepada Nabi, lalu Nabi berdoa supaya yang diberikan ini cukup. Akhirnya cukup. Ada juga yang ma'atari kurmanya sedikit aja juga, nang gotong royong banyak orangnya. Nabi berdoa mudah-mudahan ini diberikan kecukupan. Artinya cukup. Itu namanya berkah namanya. Jadi berkah itu artinya kebaikan yang berganda-ganda. Setelah kebaikan itu diketahui secara konvensional di dalam ilmu pengetahuan. Nah, makanya kadang-kadang banyu putih ini misalnya ya. Ini kalau Allah menghendaki akan menjadi obat. Nah, lalu muncul di kampung orang memberi obat dengan air. Minta banyu jar lawan guru karena sudah lawas garing nih, dibawa ke rumah sakit Kedampi. Ada yang menyarankan, ya coba kita usahai dengan minta banyu ya. Lalu guru didoakan Sidin. Mungkin Sidin mendoakan hanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Engkau Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma shfi mardahum, ya Allah sembuhkan penyakit yang diderita oleh si Anu bin si Anu dan sebagainya. Lalu diminumlah air itu, ternyata sembuh misalnya kan. Nah itu artinya apa? Artinya Allah memiliki otoritas, memiliki kemampuan, kekuasaan untuk menggandakan kekuatan dari suatu benda. Kekuatannya memang kekuatan dasarnya sudah ada, tapi dikuatkan lagi oleh Allah. Bisa nggak itu? Bisa. Nah itulah yang mungkin disebut juga dengan mukjizat, dengan karamat dan lain-lainnya. Jadi artinya dalam hidup ini ketika kita menghadapi berbagai hal itu kita berpikirnya panjang supaya sabar, luas dan dalam juga supaya kita mampu menghayati kekuatan-kekuatan yang ada di dalam alam ini. Tapi jangan lupa semuanya itu kita orientasikan sebagai amal soleh ya. Tapi kalau yang tidak baik jangan. Oh ini misalnya dukun memarang maya orang, oh jangan, itu tidak amal saleh, itu amal jahat ya. Memanfaatkan jin lalu memperdaya orang lain sehingga orang lain yang lemah imannya ini celaka dan sebagainya. Itu kan terjadi itu, parang maya berabuk dan macam-macam itu. Ngarannya parang maya berabuk ya. Nah jadi ayat-ayat yang baru kita baca tadi menggambarkan perilaku atau kepribadian mendua ya dari orang-orang kafir, dan bagaimana Allah menginginkan bagi orang-orang yang beriman itu harus utuh kepribadiannya. Kepribadian yang utuh itu dibangun melalui 2 dasar di ayat 11 ini, yaitu orang-orang yang sabar, yang mampu berpikir panjang ke depan dan selalu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Orang seperti itulah nanti yang akan mendapatkan keampunan dari Allah dan dia akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Ini yang dapat ulun sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah khazanah pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.